Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita ulangi. Kalau saya mengatakan selamat pagi, tolong dijawab dengan pagi, 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 lasar luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 lasar luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Whole of Government. Agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan pagi ini kita akan bahas tentang submateri sekat-sekat birokrasi. Namun sebelum kita masuk ke materi sekat-sekat birokrasi, saya ingin terlebih dahulu mereview ulang apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, terutama terkait dengan konsep whole of government. Barangkali ada yang mau menanggapi atau memberi tanggapan, beri pendapat tentang apa itu whole of government. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita bicara masalah whole of government, berarti kita bicara masalah share goal. Tujuan bersama, ada tujuan yang di-sharingkan, ada tujuan yang kita ingin capai bersama. Selain itu, kalau kita bicara whole of government, berarti kita bicara juga lintas sektor. Karena whole of government itu berarti kita melibatkan tidak hanya instansi kita, tapi juga instansi lain. Tidak hanya bidang kita, tapi juga bidang yang lain. Baik, kita mulai pembahasan kita hari ini tentang submateri sekat-sekat birokrasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama terkait dengan sekat level pemerintahan, yang kedua sekat administrasi, yang ketiga sekat kementerian, lembaga atau OPD, keempat sekat internal organisasi, dan kelima adalah sekat yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa indikator keberhasilan belajar kita hari ini? Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita berharap bahwa peserta mampu menjelaskan apa saja yang terkait dengan sekat-sekat birokrasi yang bisa menghalangi terlaksananya whole of government. Sebelum kita masuk ke materi intinya, terlebih dahulu saya ingin kita melakukan brainstorming dan curah pendapat terkait dengan video berikut ini. Kita saksikan bersama. Dari video yang baru saja saudara saksikan, pelajaran apa yang dapat saudara petik dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan? Siapa yang bisa menjawab? Baik, Kurniawan, apa menurut Kurniawan? Iya, bahwa kalau kita bicara masalah pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, memang yang paling penting itu adalah common goal. Ada tujuan bersama yang harus kita capai. Yang kedua adalah apa? Tono? Iya, harus fokus. Kita harus fokus mencapai tujuan itu, tujuan bersama itu. Dan yang berikutnya adalah harus ada keterkaitan, ada sinergitas antar berbagai komponen yang ada di dalam organisasi. Dengan begitu, maka whole of government bisa tercapai. Dengan begitu, maka tujuan organisasi, tujuan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan ini bisa tercapai dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke sekat-sekat birokrasi. Sekat yang pertama adalah yang disebut dengan sekat level pemerintahan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat gambar yang terlihat yang bisa disaksikan di slide. Ada sekolah yang ingin hampir roboh, kemudian ada jalan yang rusak, kemudian ada jembatan yang juga hampir roboh. Mengapa ini terjadi? Kemudian
kita umpamakan saja sekolah ini adalah sekolah SMA, berada di depan rumah bupati misalnya. Bupati. Depan rumah bupati itu. Apakah bupati bisa dengan serta-merta memerintahkan kepala dinasnya untuk memperbaiki sekolah ini? Ada yang bisa menjawab? Iya, gimana Joni? Benar sekali. Memang tidak semudah itu. Meskipun itu ada di depan rumah bupati, masyarakat juga sudah menyampaikan keluhan ke bupati untuk memperbaiki sekolahan itu. Tapi bupati tidak mungkin bisa melakukan itu segera. Karena kewenangan dari perbaikan atau kewenangan pengelolaan sekolah pada tataran SMA itu bukan berada di tangan bupati, bukan di tingkat kabupaten atau kota, tapi berada pada tingkatan provinsi. Kewenangan itu ada di provinsi. Jadi meskipun sekolah itu berada di depan rumah bupati, tapi bupati tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang bukan kewenangan. Itulah sekat level pemerintah. Ada sekat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, ada juga pemerintah pusat. Yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Nah, sekat-sekat pemerintahan ini yang seperti saya katakan tadi menyebabkan sesuatu yang sederhana menjadi tidak sederhana. Sesuatu yang mudah sebenarnya dengan biaya yang ringan tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh level yang memang bukan kewenangannya. Itu sekat yang pertama. Nah, yang kedua adalah sekat batas administrasi. Baik pusat, provinsi, kabupaten. Provinsi itu ada batas-batas wilayah provinsi, kemudian kabupaten juga ada batas-batas wilayah kabupaten. Yang kadang-kala bahkan sering terjadi, batas wilayah ini menyebabkan terjadinya pelayanan tidak bisa dilakukan secara pribadi, secara baik. Persoalannya adalah orang-orang yang berada di perbatasan misalnya. Barangkali orang yang berada di perbatasan Kabupaten A itu akan dekat dengan kantor kecamatan Kabupaten B. Tapi mereka tidak bisa mengurus surat-surat, mengurus segala macam keperluannya, urusan administrasi dia ke kecamatan B. Karena karena mereka berada di kecamatan A. Meskipun sebenarnya kantor camat A itu jauh sekali. Padahal kantor camat B itu berada berseberangan rumah dengan dia, berseberangan jalan dengan dia. Tapi dia tidak bisa lakukan itu, dia tidak bisa ngurus kepentingan dia kecamatan itu karena memang dia bukan penduduk kecamatan itu. Batas-batas wilayah ini kadang-kadang, batas-batas administrasi ini kadang-kadang memang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari instansi pemerintah. Kemudian sekat berikutnya adalah sekat yang disebut Kementerian Lembaga OPD. Ada kementerian, ada lembaga, ada OPD. Nah, terkait dengan pembagian nomenklatur ini kita tahu ada berdasarkan objek misalnya, ada juga berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan objek misalnya ada dinas perikanan, dinas pertanian, dinas koperasi dan UKM, kemudian ada lagi dinas pekerjaan umum, kemudian ada dinas kehutanan. Ini berdasarkan objek, apa yang ditangani mereka, atau objeknya apa yang mereka tangani. Ada yang menangani sektor ikan, perikanan, jadi ikan, produk-produk ikan, barang-barang komoditi ikan, ada yang sektor pertanian padi misalnya. Kemudian berdasarkan fungsi, misalnya dinas lingkungan hidup. Kalau kita bicara dinas lingkungan hidup kan itu menyangkut berbagai sektor sebenarnya yang harus ditangani. Karena dampak dari berbagai sektor yang terkait dengan objek tadi, baik sektor perikanan, industri, apalagi industri dan kehutanan itu tentu saja akan berdampak kepada lingkungan hidup. Dan ini tugas dari lingkungan hidup untuk menangani hal tersebut. Yang kadangkala kebijakan dari lingkungan hidup sendiri, misalnya kebijakan dari sektor-sektor yang terkait dengan fungsi ini, misalnya lingkungan hidup lah, itu bertentangan dengan kebijakan yang ada di sektor instansi lain yang nomenklaturnya berdasarkan objek. Misalnya antara sektor lingkungan hidup dengan sektor industri. Industri tentu saja ingin mengembangkan industri sebanyak mungkin.
seluas mungkin, bahwa industri itu bisa bertumbuh dengan pesat, tentu saja tanpa agak kurang memperhatikan lingkungan hidup. Sementara lingkungan hidup yang paling penting adalah bagaimana lingkungan ini bisa bersih. Nah, dua kebijakan yang ini bisa saja bertentangan. Kesehatan. Jadi masing-masing instansi ini berpikiran bahwa dialah yang paling penting. Ada komentar tentang itu. Bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya? Ada yang bisa komentar? Ya, memang itulah yang terjadi. Seperti yang kata Pak Tono tadi, bahwa memang fragmentasi itu memang sudah terjadi, sudah ada. Ego sektoral itu memang sudah tumbuh. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi makin besar, makin besar. Jadi apa tadi yang sudah kita bahas? Ya, sekat level pemerintahan, kemudian sekat kementerian, lembaga, OPD, dan sekat batas administrasi. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan sekat internal organisasi. Antar bidang bisa saja saling berkonflik, saling bertentangan. Kebijakan mereka, kepentingan mereka yang bertentangan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagaimana kita bersikap terhadap suku, agama? Bagaimana kita, menurut Anda, bagaimana kita harus melakukan tugas-tugas kita terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan ini? Ya, Dini, gimana Dini? Ibu Dini? Benar sekali, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam pelayanan. Tidak usah kita lihat apa sukunya, apa agamanya, apa golongannya. Jangan mentang-mentang dia dari golongan pemenang pemilu misalnya, pelayanan juga harus lebih baik. Yang ini kalah tentu saja harus disingkirkan, tidak seperti itu. Kita harus, ini bangsa Indonesia, whole of government itu perlu dilakukan dengan baik. Baik, ada yang perlu dibahas lebih lanjut atau yang perlu didiskusikan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Tadi Saudara Fitri menanyakan tentang bagaimana kebijakan zonasi sekolah dikaitkan dengan sekat-sekat birokrasi. Ada yang bisa menjawab? Iya, Pak Doni barangkali bisa menjawab. Ya, terima kasih. Benar sekali. Memang zonasi itu satu sisi memang tujuannya adalah baik, yaitu apa? Tujuannya untuk memeratakan siswa ke berbagai sekolah. Jadi tidak ada lagi istilahnya sekolah favorit, semuanya sama, sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak punya murid satu sisi, tapi ada sekolah lain yang muridnya melimpah lebih dari kapasitas misalnya, karena ini pemerataan. Jadi orang siswa-siswa itu di hanya sekolah, bisa masuk sekolah sesuai dengan domisilinya. Tapi kan timbul juga persoalan, karena kita lihat di berbagai media pada tahun lalu misalnya terkait zonasi ini, ada banyak juga orang tua murid yang melakukan protes ke pemerintah daerah. Padahal kita tahu bahwa zonasi ini adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Repotnya kan begitu. Orang yang sebenarnya rumahnya berbatasan dengan sekolah misalnya, dia hanya dipisahkan oleh pagar. Dia tidak bisa sekolah ke sana. Kenapa? Dia ternyata bukan secara administratif, dia bukan penduduk kecamatan itu misalnya. Kecamatan berbeda, padahal di sebelahan sekolah gitu misalnya, dia tidak bisa sekolah ke sana. Itu kurang. Jadi ketika kita bicara, ini terkait dengan kebijakan lah ya. Kalau kita bicara kebijakan kan tidak ada selalu positif, pasti ada positifnya, pasti juga ada negatifnya. Ada manfaat dan ada mudarat. Tinggal lagi apakah suatu kebijakan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau banyak mudarat ya kita cabut, tapi kalau lebih banyak manfaatnya kita lanjutkan. Termasuk juga kebijakan zonasi seperti yang disampaikan oleh oleh Pak Doni tadi, bahwa memang
kebijakan ini memang bertujuan baik untuk dalam rangka memeratakan siswa sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak punya murid, tetapi di lain sisi ada sekolah juga yang muridnya melimpah. Ini diratakan. Nah, itu kebijakannya dan tujuannya juga baik, saya pikir. Tapi itu tadi, dampak-dampak negatifnya juga perlu dipertimbangkan ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya sudah sampai ke akhir materi kita hari ini tentang sekat-sekat birokrasi. Yang paling penting adalah ketika kita bicara sekat organisasi, kita bicara masalah whole of government, yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik tanpa kita melihat membedakan apa sukunya, apa agamanya, apa golongannya. Kita tidak membedakan itu, kita objektif, transparan, dan akurat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.